Sobat Upscape di seluruh Indonesia, kembali lagi di YouTube channel Upscape bersama saya, Nurse Puput. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi dan langkah-langkah prosedur pemeriksaan visus atau ketajaman mata. Nah, sebelum kita masuk ke video, teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan terus lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update info dan video-video terbaru dari kami. Dan klik tombol like, share, dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau komentar terhadap video ini, jangan lupa tinggalkan komentar dan pertanyaannya di bawah kolom komentar ini ya. Oke, let's check it out. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi pemeriksaan visus atau ketajaman mata. Nah, sebelum kita masuk ke langkah pembacaan atau tes matanya, kita akan review dulu apa sih itu pemeriksaan ketajaman mata atau visus. Nah, pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai ketajaman mata pasien. Nah, ini dilakukan pada pasien yang mengalami keluhan, mungkin ada penurunan pada penglihatan atau ada keluhan lain pada matanya. Nah, pada pemeriksaan ini, alat yang digunakan itu adalah salah satunya Snellen chart. Ini salah satu bentuk dari Snellen chart. Pada pemeriksaan ini, pasien akan kita posisikan duduk dengan jarak 5 atau 6 meter atau dalam 20 feet dari Snellen chart-nya. Nah, kenapa dengan jarak seperti itu? Karena dengan jarak begitu, pasien melihat itu dalam kondisi mata yang beristirahat tanpa adanya akomodasi. Jadi itu bisa dinilai visus atau ketajaman matanya dengan baik. Sekarang kita masuk ke prosedur pemeriksaan visus mata. Yang pertama, teman-teman jangan lupa untuk selalu cuci tangan sebelum melakukan tindakan. Nah, sekarang kita udah cuci tangan. Habis itu kita jelaskan prosedur tindakan yang akan kita lakukan kepada pasien dan meminta informed consent. Nah, setelah itu kita pastikan cahaya di ruang pemeriksaan itu cukup, maksudnya terang dan juga tidak terlalu terang agar pasien dapat melihat ke Snellen chart-nya dengan bagus. Setelah itu baru kita posisikan pasien yang 5-6 meter atau 20 feet dari jarak Snellen chart-nya. Setelah itu berikan instruksi kepada pasien dengan jelas dan baik sehingga pasien dapat mengikuti pemeriksaan dengan baik. Nah, selanjutnya kita minta pasien untuk menutup salah satu matanya dengan telapak tangan tanpa menekan bola mata. Nah, lebih kurang seperti ini teman-teman, kayak gini. Salah satu mata. Nah, setelah itu, setelah pasien menutup bola matanya, nanti minta pasien untuk melihat ke depan ke Snellen chart-nya tanpa melirik kiri kanan dan mengurutkan dahi saat melihat. Nah, setelah itu kita lakukan pengecekan baris ke baris. Kita mulai dari baris yang paling atas hurufnya. Nah, ini Snellen chart. Ini ada huruf dari baris ke baris itu semakin banyak. Nah, di sebelah ini adalah penunjukan atau hasil dari visus. Nah, ini ada 200, 160, 120 dan selanjutnya. Nah, pada visus normal itu biasanya berada pada deretan yang ke-20. Maksudnya pasien dapat melihat dalam jarak 20 feet di mana mata normal itu dapat melihat pada jarak 20 feet pula. Nah, ini pada baris ini biasanya pada mata normal. Nah, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan mulai dari baris atas. Kita tunjuk huruf ini. Apabila pasien mampu menyebutkan huruf ini, kita lanjut ke baris kedua. Nah, bila pasien dapat menyebutkan dua huruf ini tanpa kesalahan, kita lanjut ke baris ketiga. Begitu selanjutnya, ada beberapa ketentuan pada interpretasi nilai visus ini. Nah, pada saat pasien diperiksa dan ada kesalahan penyebutan atau tidak mampu menyebutkan huruf pada satu baris, itu ada ketentuannya. Yang pertama, apabila pasien tidak bisa menyebutkan hanya satu huruf pada satu baris tertentu, visusnya tetap berada pada baris tersebut. Dan yang kedua, apabila pasien hanya tidak bisa menyebutkan dua huruf saja, tidak bisa menyebutkan dua huruf ya, pada baris tersebut, berarti visusnya tetap berada di sana, di baris di situ. Nah, yang ketiga ketentuannya, apabila pasien tidak mampu menyebutkan huruf lebih dari setengah jumlah huruf pada baris tersebut, nah berarti visusnya berada tepat di atas baris yang tidak bisa dibaca. Oke, kita kasih contoh soal ya teman-teman ya. Nah, misalnya pasien kita tes pada baris keempat, dia tidak bisa baca huruf U. Kan jumlah baris hurufnya kan di sini 4 huruf. Dia tidak bisa baca huruf U. 3 huruf lagi bisa. Berarti visusnya berada pada baris tersebut. Visusnya adalah 20/80. Oke?
kita masuk ke contoh soal yang kedua. Misalnya pasien mengalami kesalahan menyebutkan huruf pada baris kelima. Jumlah huruf di baris kelima kan ada 5. Jadi misalnya dia tidak bisa menyebutkan 2 huruf, sedangkan 3 huruf lagi dia bisa baca, berarti visusnya tetap berada di sana dengan angka 20/60. Oke? Kita lanjut ke soal ketiga. Nah, pada baris ke-6, pasien tidak bisa membaca 4 huruf. Tidak bisa menyebutkan 4 huruf. Hanya bisa menyebutkan 2 huruf. Nah, kita ketahui di baris ke-6 ini jumlah hurufnya ada 6. Oke? Kalau misalnya pasien tidak dapat menyebutkan 4 huruf, berarti kan udah lebih dari setengah jumlah huruf pada baris tersebut. 4 ya, 4 kesalahan ya. Berarti visusnya berada pada tepat di atas baris yang tidak bisa dibaca tersebut. Berarti di baris kelima, visusnya 20/60. Seperti itu teman-teman interpretasinya. Oke, selanjutnya kita hubungkan ujung tirik dengan T. Lalu kita isikan makanan yang sudah disediakan. Nggak bilang suka Bisa kalau mau atau di kecian saya gitu. bilas itu setelah meskipun aku bilas sebelum dong. Oke. Iya kan? Memang tadi enggak. Yang lanjut aja. Masukkan ke dalam piring dan biarkan mengalir. Iya, baca keluar. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini tentang pemeriksaan visus atau ketajaman mata. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan terus loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dan info terbaru dari channel kami. Dan jangan lupa klik tombol like dan share kepada teman-teman yang lainnya. Dan bagi yang ada pertanyaan atau komentar terhadap video ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentarnya di bawah kolom komentar ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu lebih banyak dan ingin bergabung bersama kami belajar mempersiapkan ujian kompetensi, yuk cek infonya lebih dalam lagi ke IG kami @upscape. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye. Kancang poinnya, cie. Enggak. Bye bye. Nah, tuh doh, gue ketek biasa mah.